Telkom melihat, mengartikan transformasi digital secara nasional ini kami memaknai dengan 3 makna gitu. Satu, teknologi shifting. Jadi ini pemanfaatan yang dulu masih belum digital, didigitalisasi, yang kita sebut sebagai digitasi. Terus yang kedua, ada shifting terkait dengan culture juga ini. Jadi yang sifatnya adalah habitnya orang berubah dari Dispro yang dulunya mungkin rigid dan mungkin belum pakai sesuatu yang tadi pemanfaatan teknologi itu bergeser. Itu yang kita kenal sebagai digitalisasi sendiri. Jadi ada 2 model itu, yang ujungnya pada gilirannya tentunya ini berdampak kepada bisnis. Jadi tadi teknologi, terus ada culture-nya sendiri, dan yang ketiga tadi dampak bisnisnya. Itu kita memaknakan itu yang ujungnya harus dinikmatin oleh penggunanya. Butuh semua nih. Nah, di enterprise sendiri kita lihat sangat memerlukan itu untuk agar tadi bisa sustain dalam hal bisnisnya. Iya, di sini untuk Telkom sendiri seperti apa mengambil peran terutama untuk segmen bisnis enterprise ini untuk membantu transformasi digital dan apa bedanya Pak kalau misalnya dibanding dengan segmen yang retail? Ya, di enterprise di Telkom khususnya kita punya 3 segmen. Jadi yang pertama segmennya corporate-corporate besar. Saat ini kita punya 1.900-an lebih customer kita, corporate besar di Indonesia, hampir semua corporate besar jadi pelanggan kita. Yang kedua adalah segmen government. Di government ini kita punya hampir 1.000-an customer gitu, di customer mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah begitu ya, sampai dengan jenjang terkecil di desa gitu. Dan yang ketiga adalah SME, Small Medium Enterprise, yang kita ini jumlahnya cukup banyak, lebih dari 300 ribuan customer. Nah, peran yang kita ambil adalah di enterprise ini bagaimana ini semua kita ajak bergeser, yang tujuannya tadi memudahkan dalam proses kehidupan. Yang ujungnya customer kami tadi yang jumlahnya cukup besar itu mendapatkan benefit. Nah, bedanya mungkin kalau di retail adalah retail ini kan tentunya segmennya langsung ke orang pribadi dan seterusnya gitu ya. Nah, yang membedakan antara retail dan enterprises adalah mungkin kompleksitinya. Dari si kompleksitinya tadi bagaimana kita memanage yang setiap segmen tadi itu juga punya kepentingan, punya need-nya berbeda-beda. Kami harus memberikan solusi yang kira-kira meet kepada masing-masing segmen tadi yang diperlukan. Karena zaman sekarang tentunya tidak bisa juga ini one fit for all udah nggak berlaku lagi nih. Berlakunya yang pas untuk segmen tertentu itu. Itu mungkin Mbak Alin. Menarik sekali Pak Edi. Saya akan ke Mas Rama terlebih dahulu, masih terkait dengan transformasi digital, seperti apa sih solusi yang dihadirkan oleh Clue sendiri, terutama untuk hal-hal yang paling baru yang terkait dengan masyarakat, kehidupan kita semua saat ini, terkait dengan vaksinasi, kemudian juga lagi ada bencana di berbagai daerah, dan juga ini masih pandemi, solusi apa dari sisi digital transformasi yang dihadirkan oleh Clue, Mas Rama? Ya, terima kasih. Sejak awal pandemi ini, Clue memberikan beberapa inovasi ya. Jadi kita langsung memecah beberapa fase during pandemi, saat new normal, dan terakhir adalah saat pemulihan ekonomi saat vaksinasi. Jadi di awal pandemi ini kita juga bekerja sama dengan Telkom, kita membentuk satu platform yang dinamakan dengan beraniberubah.com. Ini mengundang masyarakat untuk melaporkan berbagai macam permasalahan atau keluhan terkait PSBB. Jadi lebih ke arah kedisiplinan ya untuk surveillance dari pemerintah. Jadi terkait orang yang berkerumunan, orang yang tidak menggunakan masker, kantor yang masih buka dan sebagainya. Ini terbukti untuk membantu menekan penyebaran angka COVID-19 karena menurut kami saat itu kami berpikir kalau tidak kita berhasil tekan di awal-awal ini akan memberikan impact yang besar terhadap ekonomi Indonesia secara negatif. Lalu saat new normal kita mulai meluncurkan solusi-solusi new normal menggunakan artificial intelligence dan juga Internet of Things. Salah satunya adalah pengukuran thermal di gedung-gedung secara otomatis. Kan biasanya menggunakan itu ya termogan, tapi ini semuanya secara otomatis langsung bisa mendeteksi thermal, dan ini membantu gedung-gedung BUMN juga. Kita bekerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah juga untuk bisa memfilter orang-orang yang masuk keluar sehingga bisa langsung terlihat mana yang berpotensi sakit ya, dan kemudian bisa langsung dites.
di tempat saat itu juga. Dan saat ini kita sedang berkolaborasi juga dengan pemerintah untuk distribusi vaksin dan juga inovasi-inovasi lainnya. Terima kasih. Kalau dari distribusi vaksin, peran apa yang diambil oleh Clue dalam hal ini, Mas Rama? Saat ini kami bekerja sama dengan salah satu instansi, kita belum bisa announce dulu sih Mbak. Nanti Belum bisa disclose ya? produk yang sudah kita luncurkan baru kita bisa disclose ya.